إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan anugerah kepada umat ini yang begitu besar. Kalau kita renungi hari-hari dan waktu yang kita lewati, maka sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Sejak bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita kesempatan yang sangat besar untuk menambah catatan pahala dan kebaikan kita. Dan kesempatan tersebut terus berlanjut. Di bulan Syawal kita ditawarkan untuk berpuasa 6 hari di dalamnya. Kemudian berpindah ke bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah juga adalah momentum terbaik untuk kita menambah pahala kita, karena dia merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang mana kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya memiliki bobot yang lebih berat jika kita melakukan di luar daripada bulan-bulan haram. Dan setelah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana kita sedang berada di dalamnya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang merupakan hari terbaik sepanjang tahun. Hal itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sangat masyhur di telinga kita. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari-hari yang 10. Amalan saleh yang kita kerjakan di hari-hari yang 10 sangat dicintai oleh Allah, yang secara otomatis sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah juga amal saleh di awal bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan pahala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Jihad yang dilakukan oleh seorang muslim di luar daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terkalahkan nilai pahalanya
dari amal soleh yang kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah. Kecuali kata beliau, jika orang tersebut keluar dari rumahnya pergi berjihad dengan perbekalan dirinya sendiri, dengan hartanya dirinya sendiri, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali baik itu hartanya demikian pula dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam surah Al-Fajr yang menunjukkan kemuliaan daripada hari-hari yang 10, walayalin ashar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa hari-hari yang 10 yang tersebutkan di dalam suratul Fajr itu tidak lain adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya para ulama ketika mencoba membandingkan antara kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka membandingkannya secara berimbang, di mana mereka mengatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada malam hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan pada kedua 10 hari tersebut terdapat hari yang sangat istimewa. Jika di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana ada malam Lailatul Qadar, hanya saja waktunya dirahasiakan. Sedangkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di sana ada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka diperintahkan untuk wukuf di padang Arafah. Dan bagi yang belum berkesempatan untuk menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan amalan yang juga sangat besar fadilah dan keutamaannya, yaitu puasa hari Arafah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilahnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahtasib an yukaffirallahu as-sana allati qablaha was-sana allati ba'daha. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah yang kita lakukan itu bisa menjadi penyebab dosa kita yang setahun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa kita setahun berikutnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada diampuninya dosa kita yang setahun berikutnya adalah kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa dan itu sesuatu yang tidak terhindarkan, maka Allah akan memberikan kepada kita taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka langkah selanjutnya adalah kita wajib mencari tahu bagaimana cara meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Secara garis besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang baru saja kita sampaikan, yaitu kita memperbanyak amal soleh. Kita tingkatkan amal soleh kita, baik dari sisi kualitasnya, demikian pula dari sisi kuantitasnya. Amalan soleh yang prioritas untuk kita perbaiki, untuk kita tingkatkan secara kualitas adalah amalan-amalan yang wajib. Salat-salat 5 waktu kita, mari kita perhatikan agar ia terlaksana tepat pada waktunya, terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya terlaksana dengan penuh kekhusyuan. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya, itu adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita berpindah ke amalan-amalan yang disunnahkan. Amalan-amalan yang disunnahkan teramat sangat banyak, baik itu berkaitan dengan salat-salat sunnah, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, dan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian tilawatul Quran, berzikir, dan sederet amal-amal soleh yang lain
yang memungkinkan kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah ini, mari kita tingkatkan secara jumlah dan juga secara kualitas. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kita berusaha untuk mewujudkannya jika kita memiliki kemampuan, yaitu kita berkurban, menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Ibadah kurban adalah ibadah yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ia bisa melakukan suatu ibadah yang memiliki kemiripan yang sangat besar dengan ibadah haji, yaitu melalui ibadah kurban. Karena melalui ibadah kurban kita bisa beribadah dengan fisik kita, dengan lisan kita, dan juga dengan harta kita. Ketika kita berkurban dan menyembelih hewan kurban tersebut oleh si pengurban, maka orang yang berkurban itu akan beribadah dengan fisiknya di saat ia menyembelih, akan beribadah dengan lisannya di saat ia membaca basmalah, membaca takbir saat ia menyembelih, dan juga tentunya dia beribadah dengan hartanya, karena untuk mendapatkan hewan kurban kita harus mengeluarkan sejumlah harta. Situasi seperti ini sangat memiripi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan dan menetapkan suatu aturan kepada orang yang berkurban dengan aturan yang ada miripnya dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa siapa yang hendak berkurban, maka janganlah ia mengambil ketika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ia punya niat untuk berkurban, janganlah ia mengambil dari rambut dan kukunya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Momentum yang datangnya hanya satu kali satu tahun, mari kita berusaha untuk memanfaatkannya, karena tidak ada jaminan bahwa momentum seperti ini masih bisa kita dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita juga diingatkan dengan pesan-pesan tauhid yang sangat kuat, di mana salah satu kalimat yang selalu dilantunkan oleh para jamaah haji itu adalah kalimat tauhid. Dan di antara zikir yang juga kita diperintahkan untuk kita perbanyak untuk mengucapkannya, selain tasbih, tahlil, dan zikir-zikir yang lain, dan itu semua adalah zikir di mana kita menyatakan dan mengikrarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga mengandung pesan agar kita semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau telah memberikan tauladan demi mewujudkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia telah menyiapkan dirinya untuk menyembelih anaknya yang paling ia cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya, dan itulah yang kita lakukan saat ini dengan menyembelih hewan kurban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ati nufusana taqwaha
زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ووفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى وارزقهم البطانة الصالحة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.